Ntar tinggal pakai ChatGPT aja buat jelasin. Oke, jadi persamaan linear ini seperti yang saya jelaskan minggu kemarin. Jadi setiap parameter eh, eh, dan ini sekarang ada basis functionnya, bisa diubah ke polinomial, Gaussian atau sigmoid, Halo dan Raffi, ada mirror bias. Halo, sorry, udah share screen kah? emang nggak kelihatan kan? Ada nggak tau? Kelihatan? Oh, oke oke. Ada, 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 ada. ada. Oke, silakan. Kayak basis tergantung data yang ada itu pakai apa namanya, berbentuk gimana. Kalau akar kuadrat ya kita pakai sorry, kalau kuadrat atau lebih higher degree lebih polinomial, sedangkan untuk Gaussian biasanya Gaussian tuh berbentuk distribusi normal gitu, dan sigmoidal tuh seperti fungsi sinus. So jadi kita punya data ini, data sintetis, lalu lalu kita akan coba pakai linear regression tanpa basis function, dan juga kita pakai basis function. Jadi kita buat dua model buat membandingkan mana yang lebih bagus untuk best fit dari data yang ada. So, jadi ini hasilnya. Datanya merah berbentuk polinomial pangkat pangkat 2 ya. Dan untuk linear regression yang biasa, yang linear, itu nggak best fit ke data yang ada. Sedangkan untuk polinomial, karena menyesuaikan dari data yang ada, jadi dia biasa best fit. Terus, dan ini persamaan dari cost function kalau diregresi pakai MSE atau dan juga MAE. Jadi ntar kalau kalian bingung, prompting aja di ChatGPT, disalin terus suruh jelasin semuanya. Eh, Kita bisa lihat cost function di linear regression yang biasa itu 477. Ini lumayan jauh dari nol, dari minimum. Sedangkan untuk polinomial lebih rendah cost functionnya dari yang linear regression biasa. Dan ini pakai mean square error dari persamaan ini, yang yang polinomial tentu lebih rendah. Em, Terus persamaan selanjutnya kita pakai basis function Gaussian. Ini persamaannya tadi saya generate di GPT sini, tinggal salin. Ya, ini code-nya sebenarnya sama, kita buat dua model, vanilla linear regression tanpa basis function, dan yang kedua pakai Gaussian basis function. Ini fungsi dari persamaan sini. So,
Itu hasilnya. Jadi kalau pakai basis function, linear regression bisa menyesuaikan dari data non linearnya. Sedangkan kalau yang vanilla biasa, yang tanpa basis function, dia cuman garis lurus tanpa bisa best fit ke data yang ada. Sama kalau bin- tentu saja cost function di Gaussian linear lebih rendah daripada yang linear biasa. Seperti ini. Dan selanjutnya adalah sigmoidal basis function. Outputnya juga sama. Hasilnya yang sigmoidal lebih rendah cost functionnya. Jadi inti dari basis function itu gimana kita handle data yang bentuknya itu non linear. Kalau kita dapat seandainya mau mau regresi, for example kayak data pandemic itu pasti bentuknya polinomial kan, double triple gitu tiap tiap minggunya. Jadi kita nggak bisa langsung cuman pakai linear regression, harus di adjust apa parameternya, ditambah dari fungsi data yang ada itu. Di sini kalau mau buat-buat sendiri bisa pakai langsung di ChatGPT gitu, prompting yang benar, kasih screenshot fotonya biar lebih jelas. Ini banyak dari masih ada MLE, ada GIL, ada sequential. Sequential tuh yang seperti minggu lalu yang saya sudah jelaskan tuh, jadi fungsi apa model yang cari cost function yang paling rendah. Nanti kalian bisa buat sendiri seperti minggu lalu, prompting aja pakai ChatGPT ini. Terus itu ini base kan. Sekarang kita bahas linear regression pakai lasso. Jadi ini pakai data Melbourne housing. Ini kalau dari awal nggak pernah pegang Python atau belum pernah, ya kalian bisa pakai gini, tinggal id.csv. Tapi kalau oke, ini datanya ada address, room, type, bedroom, car, bla bla bla. Sebenarnya kalau code cuman satu baris lebih cepat ketik sendiri daripada prompting di GPT. Oke, sekarang kalau dari data ini kelihatannya banyak yang non data kosong.
Ini non unit nih. Terus ini ambil parameter yang dipakai. Kalau apa namanya, dari data itu biasanya kita bisa tahu parameter yang dipakai itu banyak caranya, dari statistical test atau pakai embedded learning. So, tapi sekarang pakai langsung aja ini. Oke, terus oke, kita lihat shape-nya. Kalau ini gini, nggak tahu maksud dari outputnya. Wait. So, jadi row-nya itu ada 34.000 dan column-nya itu 15. Oke, ini wait, sama jumlah yang kosong. Eh, kita lihat setelah di drop, hmm, dari 34.000 jadi 27.000. Oke, buat data data frame dummy. So, ya ya. Machine learning-nya. Setelah ini kita split datanya dari X dan Y ini. Oke, jadi datanya dibagi jadi train, tes. Pembagiannya 30/70. Jadi setelah ini kita bikin linear.
Oke, setelah bikin modelnya, kita cek the cost function, nilai costnya. Oke, nilai trennya sekitar 60% dari tesnya. Tesnya jauh banget. Jadi ini sign dari overfit. Modelnya terlalu kompleks mempelajari dari training datanya. Begitu dikasih data baru, dia hasilnya rendah banget. Cara ngindarin overfit pakai regularisasi, pakai lasso. So, hasil trainingnya mirip. Coba tes. Hmm, Masih rendah. Kita pakai toleransi, toleransi. Bisa. Nah, makin lama makin tinggi, jadi hampir sama dari hasil dari training. Overfitnya mulai di handle. Coba nilai alfanya dinaikin. Nah, nilainya mulai sama. Jadi overfitnya udah, begitu pakai data baru, dia bisa tahu dari, karena ini setelah ini pakai regularisasi langsung. Kita pakai parameter yang sama aja.
So, hasilnya sudah sama. Eh, karena ini ada cost cost nilai cost baru. Kalau tadi kita pakai MSE dan MAE, di sini pakai pakai skor. So, kita coba cari tahu. Jadi model skor ini dari R square persamanya ini digunakan untuk metrik regresi, how well prediction made by model match true label. Jadi ya intinya sama aja sih. Kalau mendekati satu, iya modelnya perfect. Semakin jauh, eh, modelnya makin jelek. Dari persamaan regularisasi ini, kalau kalian bingung, coba aja eh, jadi error function untuk OLS biasa dan di add regularisasi jadi dikasih decay untuk menghindari overfit pada model yang ada. So, sekarang ada pertanyaan kah? Nanti saya share notebooknya. Cek cek, ada pertanyaan? Kalau nggak ada, lanjut Sintan nerangin orange. Halo Oh, Sin, thank you Farel atas sesinya. Oke, selamat pagi teman-teman semuanya. Jadi kita langsung saja mulai buka Orange data mining ya. Semua ikutin ya. Oke, aku buka Orange-nya. Jadi teman-teman, basically teman-teman sudah belajar terkait klasifikasi iris ya di pertemuan kemarin. Kemarin fokusnya adalah mengenalkan teman-teman apa itu machine learning. Sekarang mengenalkan kepada teman-teman apa itu linear model, linear regression, logistic regression gitu. Kali ini kalau kalau di Orange kemarin kita menggunakan linear regression untuk memprediksi berapa gaji karyawan dilihat dari tahun dia bekerja ya, lamanya dia bekerja. Sekarang kita juga akan menggunakan regression, tapi menggunakan logistic regression, yang mana ini digunakan untuk membuat machine learning model
untuk data yang bersifat kategorikal. Kalau yang kemarin bersifat numerikal. Oke? Kalau kemarin kan berarti numerikal berarti memprediksi angka berapa gitu ya angkanya dikasih suatu input. Sekarang ini kita kasih data, tebak dong dia masuk kategori mana. Kebayang ya? Oke, nah jadi teman-teman, kemarin juga udah dipandu oleh Farel gitu ya untuk membuat machine learning model pakai Iris, betul nggak Rel? Nah, kali ini aku menggunakan Iya, Iris. Iris di logistik. Ya, nah kali ini kita pakai Iris dataset, pakai logistic regression, tapi di Orange data mining. Jadi, kenapa sih Paris meminta kita untuk belajar pakai Orange data mining? Ya karena ada tools nih disediain untuk teman-teman membuat istilahnya yang prototype-nya untuk bikin suatu ML model dan tinggal drag and drop. Teman-teman bisa bikin di Orange-nya terlebih dahulu, terus barangkali misalkan udah solve dengan Orange data mining, ya cukup. Atau misalkan teman-teman butuh pakai notebook juga nggak masalah. Jadi teman-teman ada opsi gitu. Gitu ya. Nah, oke kita masuk di Iris ini. Teman-teman bisa lihat ada yang namanya petal, ada yang namanya sepal. Oke. Petal nih mahkotanya, sepal tuh yang di sininya, yang bagian bawah. Ini petal, mahkota, sepal, yang hijaunya gitu ya. Nah, di iris itu ada 3 jenis. Iris virginica, versicolor, sama setosa. Nah, untuk membedakan ini tuh iris apa ya, kita bisa menggunakan feature yang dimiliki iris. Salah satunya, salah duanya adalah sepal dan petal. Jadi, kita coba ukur si iris ini sepal panjangnya berapa, lebar sepalnya berapa. Kemudian kita ukur panjang petalnya berapa, lebar petalnya berapa untuk masing-masing dari jenis-jenis iris. Di sini kita bisa langsung saja mulai. Pertama-tama teman-teman klik widget file, kemudian kita double klik, pilih dataset iris. Ini ya, dataset /iris.tab. Oke, kita bisa lihat di sini ada 150 data. Ada 4 features, sepal length, sepal width, petal length, petal width. Type-nya semua bersifat numerikal. Role-nya kita jadiin sebagai features yang digunakan untuk memprediksi. Yang akan kita prediksi adalah jenis dari iris-nya. Sehingga kita set role-nya as target. Suaraku aman atau noisy guys? Sorry, ada suara tukang. Aman, aman. Oke, thank you. Kita lanjutkan. Untuk iris, ya, parameter iris ini bersifat kategorikal karena isinya adalah iris setosa, iris versicolor, iris virginica. Kalau sudah, teman-teman bisa klik apply atau bisa diklik close. Sampai sini aman ya teman-teman? Kita lanjutkan. Coba kita mau lihat datasetnya kayak apa sih? Itu kita bisa pakai widget data table. Kita double klik. Ini dataset kita. Bisa teman-teman checklist show variable labelnya. Oh, if ini bisa di unchecklist nggak apa-apa, nggak ada perubahan. Visualize numeric values. Nih kalau misalkan pengen lihat
yang makin gede nilainya, makin panjang gitu visualisasi garisnya, bisa dicek saja. Color by instant classes. Jadi kalau misalkan iris setosa kita warnai biru, yang versicolor berwarna merah, virginica berwarna hijau gitu. Oke, kita udah lihat ya datanya kayak gini teman-teman. Ini ada sepal length, sepal width, petal length, petal width. Oke, teman-teman bisa visualisasikan datanya dengan menggunakan scatter plot. Namanya juga scatter kita. Di sini kita bisa lihat titik-titiknya dari dataset yang kita miliki. Sumbu X-nya kita bisa set as sepal width. Di sini axis X sepal width. Sumbu Y-nya kita bisa set sebagai petal width. Axis Y petal width. Untuk melihat visualisasi seperti ini. Teman-teman bisa checklist show color region untuk memvisualisasikan area dari masing-masing jenisnya. Show legend untuk di kanan bawah. Legendnya. Show grid lines untuk menampilkan kotak-kotaknya aja. Show all data on mouse hoverboard untuk menunjukkan detail dari data tersebut. Show regression line untuk menampilkan garis-garis ini. Gitu ya. Nah, colornya bisa kita set berdasarkan kolom iris ya. Jadi kalau yang warnanya biru itu iris setosa, merah iris versicolor, hijau virginica. Oke. Jadi teman-teman bisa lihat misalkan kita ubah axis X-nya jadi petal length. Sini teman-teman bisa lihat ada area yang beririsan antara iris versicolor dengan iris virginica. Sedangkan untuk iris setosa ini benar-benar bisa kita bedain lah kalau misalkan panjangnya tuh antara 0 sampai 2 untuk petal length-nya dan petal width-nya dari 0 sampai ya 0,6 sekian gitu. Kita sudah pahami terkait data kita untuk scatter plotnya dan tabelnya. Sekarang kita coba buka box plot. Penting untuk kita bisa memahami terkait data kita um, untuk untuk membuat model ML-nya nanti seperti apa, apakah datanya ada yang perlu kita hapus karena ada outliers dan sebagainya itu jadi suatu pertimbangan-pertimbangan gitu teman-teman untuk membuat machine learning model. Oke, nah di sini kita bisa lihat iris setosa rata-ratanya panjangnya untuk sepal length-nya adalah 5, iris versicolor 5,9, iris virginica 6,5 gitu ya. Atau kita bisa lihat di sini. Kita klik iris. Nah, di sini kita bisa dapatkan informasi bahwa di dataset kita tuh balance. Artinya balance adalah dataset kita memiliki jumlah banyak untuk masing-masing jenis kategori sama besar, yaitu 50 iris setosa, 50 iris versicolor, dan 50 iris virginica. Oke. Kalau misalkan datanya teman-teman imbalance, misalkan teman-teman lagi skripsian ngumpulin datanya itu imbalance. Satu kategori datanya ada 70 baris. Satu kategori datanya cuma 10 baris. Kategori lainnya 10 baris gitu. Itu kurang bagus untuk dijadikan machine learning model. Karena si machine learning modelnya itu nanti belajar terlalu banyak untuk data yang dengan kategori yang paling banyak itu yang 70, tapi kurang ilmu atau kurang knowledge untuk mempelajari pola-pola di kategori yang lainnya. Penting untuk teman-teman memastikan bahwa datanya adalah balance. Oke, kita udah punya dataset tadi 150 baris. Sekarang kita split data kita
data sampler, kita pakai widget data sampler, double klik. Kita misalkan split data trennya jadi 85%, 15%-nya kita jadiin sebagai data test gitu ya. Kita klik aja sampel data. Oke, kita close. Jika sudah, teman-teman tinggal pakai machine learning model yang diinginkan. Karena di sini kita materinya adalah regression, kita dan ini adalah data kategorikal, kita bisa pakai logistic regression. Oke. Setelah itu kita lakukan test and score. Nah, kita coba hover kursor kita ke test and score. Test and score ini membutuhkan input data, test data, learner, preprocessor. Nah, minimal ada data sama learnernya. Datanya kita tarik dari data sampler, learnernya jadi dari logistic regression. Sedangkan logistic regression, ya, seperti ini, inputnya data. Oke. Nah, terus kita juga perlu eh, kita perlu double klik hubungan antara data sampler ke test and score. Kita hubungkan antara remaining data ke test data. Jadi kita pakai data yang 15% tadi untuk sebagai test data. Coba kita double klik. Oke, nah kita bisa mendapatkan akurasi dari machine learning model kita. Akurasinya sebesar 99% data diprediksi dengan benar oleh si machine learning model, yang mana itu adalah bagus. Kita bisa tampilin nggak ya hasil prediksinya? Oke, coba ya bentar. Menampilkan tes predicted data in orange data mining. Oke, coba kita pahami bareng. Predictions. Show models prediction on the data. Jadi kita lihat model kita, prediksinya kayak apa sih? Dari 150, 15%-nya berapa? Bentar. Kalau 10% berarti kan 15. 20 kali ya. Terus inputnya adalah data input, predictors to be used on data, prediction data with added prediction. Data sama predictors. Ada contohnya enggak ya? Oke, data sama predictors. Ini kita hapus. Data and predictors. Oke, udah dapat. Hmm. Tapi ini masih data train karena jumlahnya 128. Kita baca lagi.
The widget menerima dataset dan one or more predictors gitu ya. Datasetnya kayak apa, terus habis itu prediksinya kayak apa. It outputs the data and the predictions. Ya, kita coba lihat. Oke. Outputnya itu iris setosa. Kemudian, oh sorry nih, misalkan outputnya itu iris versicolor. Terus kemudian si modelnya nambahnya iris versicolor, benar gitu kan ya. Ada contoh yang salahnya nggak? Nih, ya ini mostly benar karena kita akurasinya tinggi banget ya tadi 99%. Information on the input, namely the number of instances to predict, the number informasi inputnya, jumlah instance to predict, the number of predictors, and the task. By taking the show full dataset, you can view the entire data table. Otherwise, only class variable will be shown. Okay. Notice how we send remaining data directly to predictors. Oke, coba semoga ya. Ininya kita ubah jadi dari remaining data. Kita klik oke. Nah, ini nih teman-teman. Kita coba lihat hasil prediksi si machine learning model kita. Ini udah cocok, udah cocok. Oke, jadi kalau tebakannya tuh semuanya benar sih. Jadi 100% gitu ya. Cuman mungkin di sini kayak dia oh ini ada satu. Dia salah nebak. Harusnya iris virginica, tapi si machine learning model kita nebaknya adalah iris versicolor. Kita bisa show nggak ya? Kita scatter plotin. Ke data subsetnya. Sorry, ini hapus. Nggak bisa. Aku clear all. Oke deh teman-teman. Jadi kurang lebih itu. Adakah pertanyaan dari teman-teman untuk membuat classification model dengan orange data mining dengan dataset iris? Aman? Oke, kalau begitu, Farel ada yang mau disampaikan lagi nggak, Rel? Oke, kalau nggak ada, mungkin kita bisa tebak-tebakan sedikit. Aku pingin ngobrol sama teman-teman juga. Kita santai aja. Yang pertama ada Tito Alfarabi. Halo Tito, monitor. Oke. Ada Eko Putra. Halo Eko, bisa open mic. Muhammad Rafinda. Iya, Kak. Oke, thank you udah open mic. Mungkin kita diskusi santai. Jadi tadi kita kan belajar membuat klasifikasi gitu ya dari dataset iris. Nah, parameternya apa aja sih yang kita pakai sehingga kita bisa membuat si machine learning model ini memprediksi apakah dia tuh iris virginica, versicolor, atau setosa. Hmm.
tadi itu kan eh, untuk sebentar cek parameternya kayak Ya, mungkin kalau eh, dari apa sih tadi namanya ya? Kayak petal, petal dan lain-lainnya tuh tadi lupa satu lagi oke, betul, panjangnya, lebarnya gitu. betul, betul. Ya, ini em, untuk parameter yang kita pakai untuk memprediksi ada petal sama sepal masing-masing kita ukur length sama width-nya gitu ya. Thank you, Raffi, Rafinda. Ya, sama-sama Kak. Oke, em, kemudian Ardius. Halo Ardius. Oke, Ya, Kak. oke. Ardius, kita ada berapa kategori sih di dataset kita? Eh, ada 3 ya, Kak ya. Ya, apa aja tuh? Betul. Nah, R square, apa namanya? Linear regression linear. Benar, Kak? Kurang tepat. Em, jadi untuk kategori dari dataset kita ada ini, Ardius. Apa aja tuh? Ini? Oh, ada Iris setosa, Iris versicolor, sama Iris virginica. Betul. Thank you Ardi sudah bantu untuk diskusi. Oke. Jadi mm-mm, kita ngebedain apakah data itu merupakan iris setosa atau virginica atau versicolor. Oke, satu lagi ya. Untuk Kresna. Hadir. Wey, semangat banget. Kita pakai machine learning model apa sih untuk memprediksi data kita? Logistic regression. Wey, thank you Kresna. Ya, Kak. Yuk, udah kita masuk ke sesi kuis ya teman-teman. Kita seru-seruan pakai Quizizz. Silakan join. Aku share ke kolom chat. Ditunggu 40 orang untuk join. Yuk, quiz week kedua terkait linear models. Ada logistik model juga. Kalau linear models, em, tuh namanya juga linear, berarti garis lurus ya teman-teman. Namanya nama lengkap ya. Oh, thank you banget udah ada NIM-nya. Kalau yang lagi typing nama sambil lengkapi NIM juga boleh ya. Akan membantu banget. Kalau logistic regression, berarti tadi ya case-nya untuk klasifikasi. Namanya juga kelas. Ada kelas-kelas-kelas. Terus kita mengklasifikasikan, oh ini adalah kelas versicolor, ini ada kelas virginica, dan sebagainya. Terus tadi kan kita ada nge-split data ya. Sambil dengerin ya teman-teman, sambil nyimak. Kita tadi nge-split data, data kita jadi data train sama data test. Data trainnya 85%, data testnya 15% berarti ya sisanya. Itu tuh kalau misalkan di code, itu kita pakainya train, test, split. Jadi nge-split data antara data train sama data test. Iya, tadi kita udah belajar apa lagi? Hmm, kalau misalkan lihat apakah model kita udah bagus atau belum, kita lihatnya akurasinya. Di sini model kita mencapai 99% akurasi. Yuk, cepet, cepet, cepet.
33 orang join, 7 orang lagi. Nice. 35 orang. Guys, kalau teman-teman ada masukan-masukan, Kak, ngajarnya kurang asik atau ngajarnya terlalu apa gitu, terlalu cepat dan sebagainya, boleh PC atau di grup. Kalau malu, boleh PC aja gitu. Kita pingin supaya kelas kita tuh benar-benar enjoy teman-teman dalam mendengarkan penjelasan, relax, sehingga ilmunya masuk. Karena kalau misalkan teman-teman em, tegang gitu ya, stres, berat sih untuk bisa belajar. Dan kami coba untuk membuat tugasnya tuh dalam waktu 2 minggu. Dan teman-teman silakan jangan lupa untuk submit tugasnya yang week 1 kemarin. Batasnya ada deadline-nya, bisa teman-teman cek. Dimohon untuk tepat waktu dalam submit. Ya, 3 orang lagi. Mau aku start? Hmm, Aku tunggu sampai 10.22 deh ya. 10.22, berapapun itu aku start. 37 aja teman-teman. Ini ada 44 dikurangi aku sama Farel. Yuk, yuk, yuk. Rizky, Anita, Ferdinand, Ketut, Andi, Ardius, Amelina, Kevin, Zahra, Muhammad Hilmi, Ando, Satya, Asjaun. Ini aku nggak bisa masukin nilainya teman-teman. Terianda, Hero, Mahlufi, Kresna, Nabila, Fauzan, Aubrias, Alfikri, Eko, Muhammad Rizky, Muhammad Abian, dan seterusnya. 3, 2, 1, selamat mengerjakan. Kayaknya 31 orang yang menjawab. Congrats Nabila. Next question. Pelajaran SMP. Linear. Oke, disusul oleh Satya. Next question. 33 menjawab dengan benar. Lima, 4, 3, 2,
satu. Masih Satya. Next question. Soal nomor 4. Waktu habis. Perbedaan linear regression dan linear classification. Nabila memimpin. Next question. Jadi kalau menyimak Farel, teman-teman pasti tahu fungsi fit. Dua, satu. Habis. Oke. Next question. Masih berkaitan linear regression, tapi ini materi orange aku di minggu pertama. Gimana sih lihat model kita udah bagus atau belum? Dilihat dari seberapa banyak errornya atau jadi ada yang mean square error dan sebagainya. Yuk, dikit lagi. Overfitting. Waktu habis. Over, namanya aja berlebihan gitu ya. Terlalu berlebihan menghafal datanya. Kresna memimpin. Next question. Soal nomor 8. Split data menjadi data train dan data test. Pakai apa, guys? Lima, empat, tiga, dua, satu. Next question. Kalau mau memvisualisasikan linear regression, wih, 38 udah menjawab. Satu, habis.
Tentu kita pakai scatter plot. Pertanyaan terakhir. Regularisasi di slide-nya Parisman ada ya. Alright, selesai. Congrats Nabila, Torik, Hilmi, dan semua teman-teman yang udah mengerjakan tes ini dengan semaksimal yang teman-teman bisa. Meskipun teman-teman bisa tanya ChatGPT dalam mengerjakan kuis ini atau tanya ke teman, bukan itu poinnya. Poinnya adalah teman-teman menyimak materi pembelajaran, teman-teman udah em, preview materi sebelum kelas, dan teman-teman merecall apa yang telah teman-teman pelajari. Goalnya adalah understanding, bukan value. Oke, mungkin kita bisa cukupkan pertemuan kita di siang pagi hari ini. Terima kasih semuanya. Selamat kembali beraktivitas. Mari.